Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga harinya menyenangkan. Yang baru selesai beraktivitas, yang baru selesai kerja, mungkin yang baru selesai kuliah, yang baru selesai meeting. Ayo semuanya merapat di @cnn Indonesia. Jadi sore hari ini saya coba untuk pin dulu ya. Oke, ini dia topik kita hari ini. Tarat. Hmm. Yes, ini dia topik kita hari ini. Kita akan ngobrol bareng dengan Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, ada Pak Bambang Brojonegoro. Jadi kita akan ngomongin bagaimana inovasi teknologi, pemanfaatan riset teknologi di tengah pandemi ini menjadi salah satu kunci lah ya, kunci bagaimana ini menjadi titik tolak tentunya untuk inovator-inovator kita, inovator-inovator Indonesia untuk bisa membangun bagaimana industri alat kesehatan, alkes, kemudian obat yang mungkin selama ini kita tahu masih banyak atau sebagian besar itu kayaknya masih bergantung pada impor. Nah, sehingga mungkin dan diharapkan tentunya di tengah pandemi COVID-19 ini bisa menjadi titik kebangkitan inovasi Indonesia. Jadi diharapkan juga tentunya produk-produk, kemudian inovasi, hasil riset dalam negeri kita bisa menjawab tantangan sekaligus bisa menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Tidak hanya dalam masa pandemi tapi juga untuk long term, untuk jangka panjang. Nah, kita akan tanya-tanya dengan Pak Bambang, Pak Menteri, apakah sudah bergabung dengan saya sore hari ini? Saya senang banget karena oke. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bambang. Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak, kita sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol Pak tentang bagaimana tentunya dari Kementerian Riset dan Teknologi, Bapak juga sekaligus sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, bagaimana pemanfaatan riset dan teknologi sebagai salah satu kunci sukses untuk melawan pandemi COVID-19 saat ini. Kita tahu dari Kementerian Riset Teknologi, Pak Bambang, kemudian Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN, juga sudah membuat atau membentuk ya Pak ya, seperti konsorsium untuk penanganan COVID-19. Jadi ada lembaga-lembaga penelitian, nanti mungkin bisa dielaborasi, bisa dijelaskan oleh Pak Bambang sendiri. Tapi yang pertama Pak, seperti apa sih Pak konkretnya peran partisipasi kontribusi dari Kemenristek, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional ini dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia? Produk-produk apa saja yang sudah dihasilkan, Pak? Baik, terima kasih Mbak Tiffany. Jadi intinya pertama, isu pandemi COVID kita tahu adalah jenis penyakit menular. Penyakit menular yang kebetulan belum ada obat maupun vaksinnya. Sehingga otomatis fokus dari kegiatan riset dan inovasi akan berujung kepada bagaimana kita nantinya bisa mendapatkan vaksin dan bagaimana kita bisa menemukan obat resmi terhadap COVID-19 itu sendiri. Namun dalam perjalanan menuju penemuan vaksin dan obat, tentunya ada proses penanganan pandeminya sendiri yang ternyata juga membutuhkan sentuhan riset, teknologi, dan inovasi. Dalam hal ini misalkan mengenai alat kesehatan. Ya. Sebelum kita bicara yang besar-besar, kita melihat dulu bahwa pasien yang jumlahnya cukup banyak, yang harus dirawat di rumah sakit, karena ini adalah penyakit yang mengganggu sistem pernafasan, maka mereka membutuhkan ventilator. Ya. Baik ketika mereka masih di ruang rawat biasa, ruang gawat darurat, maupun ketika sudah di ICU. Nah, ternyata Indonesia sangat kekurangan ventilator. Dan kalaupun kita ingin membeli dari luar negeri, semua negara saat ini, karena ini pandemi global, juga membutuhkan ventilator.
Sehingga daripada kemudian kita berebut harga menjadi luar biasa mahal, Mahal. maka kami berinisiatif untuk melakukan kegiatan inovasi, yaitu menghasilkan berbagai jenis ventilator. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 5 ventilator yang sudah punya izin edar dari Kemenkes, artinya sudah bisa dipakai di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya, dan 5 lagi masih sedang menyelesaikan uji klinis. Dan yang dari 5 yang sudah izin edar, mereka sudah produksi, kalau di total sudah mendekati 1.000 unit, ya, kalau secara total. Tetapi tentunya kita tahu bahwa kebutuhan ventilator di semua rumah sakit di Indonesia itu sangat besar. Sehingga kita terus berupaya agar produksi dari ventilator itu bisa diperbesar. Nah, selain untuk bantuan pernafasan, salah satu yang kritikal dalam penanganan COVID-19 itu adalah pengujian, ya, pengujian baik yang sifatnya screening maupun diagnosis. Untuk yang screening, tentunya dibutuhkan rapid test yang mungkin juga Mbak Tiffany barangkali juga pernah memakai rapid test. Dan betul sekali rapid test itu awal-awalnya 100% impor. Nah, karenanya kami berupaya untuk membuat atau menginovasi rapid test dari Indonesia sendiri yang akhirnya sudah dapat izin edar dan sudah diproduksi sekitar 100.000 unit yang mulai dipakai di berbagai tempat. Ya, kita fokus dulu tentunya kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Nah, sejalan dengan rapid test untuk diagnosis, ya tentunya semua tahu mengenai swab test atau PCR test. Nah, ada bagian dari pengetesan PCR namanya PCR test kit yang juga selama ini diimpor. Namun dalam waktu 2 bulan kita berhasil membuat PCR test kit yang didesain dan dikembangkan oleh putra-putri bangsa Indonesia sendiri, sehingga saat ini kebutuhan PCR test kit bisa dipenuhi oleh dari Indonesia, tidak 100% harus mendatangkan impor. Jadi yang upaya kita lakukan di tahapan ini, berupaya dulu mengurangi ketergantungan terhadap impor. Ya, impor bisa 100% memenuhi kebutuhan lokal. Dan ini dikerjakan oleh konsorsium. Dan mungkin yang boleh saya ceritakan, kelebihan dari konsorsium ini adalah adanya kolaborasi, sinergi antar perguruan tinggi, lembaga penelitian, kemudian kementerian sebagai regulator, industri dan BUMN sebagai pihak swastanya, dan juga rumah sakit sebagai pemakainya. Jadi ini suatu konsorsium yang lengkap yang kita gambarkan sebagai ekosistem inovasi di bidang alat kesehatan dan farmasi di Indonesia. Oke. Pak Bambang, tadi dijelaskan panjang sekali ventilator, kemudian PCR test kit, kemudian rapid test, dan tentunya kebutuhan-kebutuhan lainnya ya. Karena kita tahu menghadapi pandemi ini yang belum jelas ini kapan selesai, kapan akan berakhir, permintaan terhadap alkes, kemudian obat-obatan juga pastinya kan meningkat. Nah, bagaimana kemudian ini juga bisa kita manfaatkan? Ini adalah momentum untuk penguatan industri alat kesehatan domestik kita, Pak. Kemudian kesiapan juga alat produksi lokal, alkes lokal, kemudian obat-obatan lokal, gitu, sehingga aksesibilitas, gitu, akses masyarakat, kemudian daya jangkaunya tuh juga lebih terjangkau lah. Artinya lebih efisien, efektif, lebih mudah, dan juga pastinya lebih murah. Ya, betul sekali. Jadi pada momentum pandemi ini banyak pihak yang menyadari bahwa ketergantungan kita selama ini terhadap alkes impor maupun bahan baku obat yang impor dengan rasio mungkin di atas 90%, artinya benar-benar ketergantungan yang sangat tinggi, itu ternyata riskan atau sangat berisiko, terutama ketika terjadi kondisi pandemi global, di mana semua negara pada saat yang bersamaan membutuhkan baik yang namanya alat kesehatan maupun bahan baku obat. Nah, karenanya kami mendorong riset dan inovasi ini sebagai cikal bakal nantinya kita membangun ekosistem baik industri alkes Indonesia dan industri bahan baku obat. Ya. Kenapa dua ini yang menjadi fokus? Karena selain impor, memang ekosistemnya belum terbangun sama sekali. Ekosistem yang saya maksud adalah begini,
ketika kita ingin membangun industri alkes, ya, misalnya kita ingin membuat ventilator tadi, ya, harus diakui ventilator yang sekarang ini masih ada komponen importnya. Contohnya kemarin saya memberikan atau melaunching yang dari Universitas Indonesia itu import kontennya masih 30%. Nah, 70%-nya sudah local content. Nah, artinya ketika kita membangun industri alat kesehatan untuk membangun ventilator, maka kita harus pastikan industri penunjangnya yang menyediakan bahan baku atau spare part juga harus kita siapkan di Indonesia. Jadi jangan sampai kita hanya fokus pada produk akhirnya, tapi kita melupakan industri antaranya yang juga harus kita kembangkan di Indonesia. Nah, kalau untuk bahan baku obat, selain kita juga harus lebih mandiri untuk bahan baku obat yang chemical atau yang berbahan dasar kimia, kita juga harus mengembangkan kelebihan kita, yaitu bahan baku herbal. Bahan baku obat yang berasal dari biodiversity Indonesia. Sehingga tujuan akhir dari pengembangan industri bahan baku obat adalah makin banyaknya dan makin dominannya obat modern asli Indonesia, yaitu obat untuk penyakit-penyakit yang tidak menular, misalkan penyakit liver, penyakit diabetes, penyakit ginjal, tapi bahannya bukan dari yang chemical atau kimia, tapi justru dari herbal. Ya, jadi kekayaan herbal kita itu luar biasa, bahkan bisa sampai untuk menyehatkan masyarakat kita. Itu yang masih harus kita eksplor ke depannya. Dan itu juga jadi kelebihan kita mungkin dibandingkan negara-negara lain ya Pak ya, karena kita kaya akan herbs itu tadi ya. Pak Bambang, ini banyak sekali yang support yang ada di kolom komentar kita, banyak sekali yang support, mendukung dari Kemenristek terhadap bagaimana pengembangan riset, kemudian inovasi teknologi khususnya untuk menangani pandemi ini. Mungkin sambil kita sapa, terus saya boleh saya bacain beberapa komentar ya Pak, nanti mungkin bisa dijawab juga karena banyak sekali yang antusias. Ini ada beberapa pertanyaan sebelum pertanyaan dari saya berikutnya. Dari Joshua tadi, dari Joshua Pak. Kemudian juga pertanyaan yang sama beberapa, bagaimana dengan distribusi alat-alat kesehatan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Bambang, mulai dari ventilator, PCR, rapid, karena kan sekarang kan artinya persebaran ini kan merata nih Pak, COVID-19 ini di tanah air gitu. Daya jangkaunya banyak ke daerah-daerah gitu yang mungkin terpencil gitu. Bagaimana distribusi alat kesehatan ini yang pengembangan yang dilakukan oleh Kemenristek ini juga bisa memenuhi ke semua wilayah yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya di kota-kota besar atau di pulau-pulau yang besar, urban gitu, tapi juga di yang lainnya. Ya, kebetulan sesuai tugas fungsi kami di Kementerian Ristek BRIN, tugas kami tentunya menyiapkan suatu hasil inovasi paling tidak sampai level prototype. Dari level prototype, kita harus mencari mitra industri yang kebetulan sudah kita dapatkan sehingga sudah bisa diproduksi massal. Tahapan berikutnya berarti harus ada yang melakukan pengadaan atau pembelian terhadap yang sudah dihasilkan oleh industri tersebut. Sejauh ini kita istilahnya mempunyai dua pihak yang melakukan pembelian atau pengadaan terhadap apa yang kami kembangkan. Pertama, pemerintah melalui gugus tugas. Jadi gugus tugaslah yang nanti mengidentifikasi di daerah mana ada kebutuhan apa dan dalam jumlah berapa, ya. Terutama untuk tadi ventilator, rapid test, dan juga PCR test kit, plus kita juga membuat yang namanya mobile laboratorium BSL-2 ya untuk pengujian swab test sendiri. Nah, dari gugus tugas dapat informasi, maka mereka melakukan pengadaan terhadap industri yang sudah memproduksi inovasi yang kami hasilkan. Ya, jadi harapannya dengan ada sentralisasi pengadaan di gugus tugas, kita harapkan persebaran dari hasil-hasil inovasi ini bisa dirasakan oleh semua pihak di seluruh Indonesia, ya terutama ya tentunya di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan. Oke, jadi memang diusahakan semaksimal mungkin persebarannya ini merata ya Pak ya untuk alat kesehatan dan sebagainya. Satu lagi yang saya lupa, selain itu ada juga selain gugus tugas atau pemerintah, ada juga pihak
istilahnya pihak donatur, ya. Pihak donatur yang cukup aktif di dalam masa COVID ini, memberikan bantuan alkes atau obat. Nah, mereka juga sudah mulai melakukan pengadaan terhadap hasil inovasi kami melalui industrinya, dan saya tahu juga bahwa para donatur itu kemudian menyebarkannya sesuai dengan permintaan. Ya, jadi harapannya tentunya tidak menumpuk hanya di daerah-daerah tertentu, tapi benar-benar menyebar sesuai dengan kebutuhan setempat. Oke. Berikutnya Pak, saya coba baca dari Ehren nih Pak. Ada pertanyaan dari Ehren_Din. Apakah pembuatan alat untuk COVID-19 ini memang sudah sesuai dengan standar WHO atau independen atau seperti apa Pak? Ya, tentunya untuk menjadikan suatu hasil inovasi menjadi alkes yang kemudian boleh didistribusikan, itu ada perizinannya. Dan perizinannya datang dari Kementerian Kesehatan, ya. Dan tentunya Kementerian Kesehatan saya yakin juga mengadopsi standar dari WHO, baik itu rapid test, PCR test kit maupun ventilator. Demikian juga bahkan mobile lab yang kita buat untuk BSL-2 tadi juga sudah mengadopsi standar WHO. Jadi intinya kami mengadopsi standar yang tentunya sesuai, karena kita bicara kesehatan, ya. Ini ada bedanya antara kesehatan dengan misalkan spare part mobil, ya. Dua-duanya mungkin punya kompleksitas yang sama, ya, cukup sulit membuatnya. Tapi yang satu mungkin hanya berimplikasi kepada mobilnya mogok atau tidak. Kalau yang ini adalah nyawa manusia. Jadi kami sangat sadar bahwa masalah safety itu adalah nomor satu. Dan Kemenkes juga menekankan itu ketika melakukan pengujian terhadap produk kami. Oke. Pak Bambang, kita tahu lah bagaimana keterlibatan dari Kemenristek gitu ya, dengan adanya inovasi-inovasi kemudian riset teknologi yang dikembangkan melalui konsorsium dan sebagainya untuk penanganan pandemi COVID-19 saat ini. Dan ini juga bisa menjadi momentum kita sesuai dengan judulnya. Jadi inovasi teknologi itu kunci melawan pandemi, sekaligus ini kebangkitan inovasi Indonesia. Bagaimana ini juga bisa dimanfaatkan Pak Bambang untuk kepada masyarakat agar kita nih bisa semakin semakin melek gitu ya, melek akan inovasi, melek akan teknologi, jadi berinovasi terkait dengan riset dan teknologi nih Pak. Ya, yang paling penting adalah kegiatan yang disebut sebagai inovasi itu bukan hanya sekedar kegiatan rutin yang merupakan bagian dari suatu aktivitas yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang harus kita rajin diseminasi ke masyarakat adalah bahwa dengan inovasi, maka ini akan mengubah ekonomi kita, ekonomi Indonesia maksudnya, menjadi ekonomi yang lebih kompetitif. Ya. Betul. Dan ini sudah terbukti dengan pengalaman banyak negara maju yang berhasil memperbaiki kondisi negaranya dari negara berpendapatan menengah menjadi negara maju, atau istilah teknisnya keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Dan ternyata kalau melihat negara, misalkan saya ambil dua contoh, Korea Selatan dan Swedia, dua-duanya bisa menjadi negara maju seperti sekarang dengan produk yang kita tahu semua sangat luar biasa, berkualitas, dan diminati oleh masyarakat global. Itu terjadi karena mereka menekankan kepada inovasi. Jadi inovasi ini istilah saya adalah merupakan suatu kebutuhan, suatu necessary condition kalau suatu negara ingin jadi negara maju. Tanpa inovasi, jangan pernah kita bermimpi untuk bisa jadi negara maju. Tidak cukup kita hanya dengan sekedar bisa mengolah sesuatu dari sumber daya alam kita, tapi kita harus memaksimalkan nilai tambah dengan inovasi untuk sumber daya alam kita itu sendiri. Betul, that's the key sih Pak ya, maksudnya poin utamanya itu, karena kita menyongsong new normal ya kan, zaman serba digital, semua juga serba berubah, jadi makanya kita harus yang catch up dengan teknologi dan juga inovasi. Betul. Pak Bambang, tadi Pak Bambang juga jelaskan bahwa produk-produk misalnya seperti alkes, ventilator, PCR test kit, kemudian rapid test dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan juga banyak yang
banyak yang beranggapan gitu bahwa ini mungkin akan selesai, pandemi ini akan selesai kalau vaksinnya sudah ditemukan. Tapi kalau kita ngomongin vaksin, kompleks sekali kan Pak, itu tidak semudah membalikan telapak tangan, akhirnya ini semua beres pandemi ini. Apa Pak yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat, kepada pemirsa CNN juga yang saat ini join di Instagram Live kita, soal vaksin? Ya, Pasti itu juga menjadi ini dari Kemenristek kan? ya, betul. Kebetulan vaksin memang istilahnya kalau saya bilang solusi pamungkas dari pandemi ini. Artinya kalau sudah ditemukan vaksin, maka kemungkinan orang tidak perlu khawatir lagi melakukan kegiatan seperti biasanya, sehingga ekonomi juga bisa pulih 100%. Ya. Tetapi memang itulah yang membuat vaksin menjadi rumit, karena vaksin itu adalah mencegah orang dari serangan COVID-19. Jadi istilahnya membangun daya tahan tubuh. Nah, pengalaman dari vaksin-vaksin yang ada untuk penyakit-penyakit menular yang lain, banyak yang membutuhkan puluhan tahun, ya bahkan ada yang sampai hari ini tidak ada vaksinnya. Contohnya yang masyarakat pasti tahu HIV, ya HIV AIDS itu sampai hari ini tidak ada vaksinnya, yang ada hanya obatnya. Ya. Jadi obat itu kan untuk orang yang sudah sakit. Kalau vaksin mencegah orang itu sakit. Mencegah. Nah, karena kompleksitas tersebut, maka memang saat ini perusahaan-perusahaan farmasi besar di luar negeri sedang berlomba-lomba. Ya. Nah, mungkin juga jadi pertanyaan, kenapa untuk COVID-19 ini semua perusahaan berlomba-lomba? Nah, saya melihatnya dari sisi ekonomi, karena mereka melihat peluang bisnis. Ini adalah pandemi global yang butuh vaksin, berarti miliaran orang, minimal ratusan juta orang. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya produk vaksin yang dibutuhkan. Nah, Indonesia tentunya tidak mau ketinggalan. Kita tidak mau nanti ketika orang lain, negara lain maksudnya mendapatkan vaksin, kita belum. Karena salah-salah nanti kita malah dikucilkan. Kita nggak bisa pergi kemana-mana hanya karena kita belum punya vaksin. Belum punya vaksin. Nah, jadi kita sekarang ini menjalankan strategi paralel. Paralel dalam pengertian di dalam negeri melalui lembaga Eijkman yang kebetulan ada di bawah Kemenristek BRIN, kita sedang mengembangkan vaksin dengan basis namanya protein rekombinan. Dan kita juga sedang mengeksplor metode yang namanya mRNA, ya, untuk pengembangan vaksin yang menggunakan isolat virus Indonesia, ya. Karena kita ingin memastikan yang paling penting, vaksin di Indonesia itu cocok untuk isolat itu maksudnya virus yang ada di Indonesia, ya. Nah, tapi pada saat yang sama, karena waktu penyelesaiannya itu juga belum bisa dipastikan, maka kita juga melakukan kerjasama dengan pihak luar. Tapi pihak luar itu memang dia sudah mengembangkan namanya bibit vaksinnya, sehingga mereka akan segera melakukan uji klinis di Indonesia, ya. Dan tentunya kita harapkan uji klinisnya bisa berhasil, sehingga nantinya kalau vaksinnya diproduksi, paling tidak cocok untuk pasien COVID di Indonesia. Jadi kita gunakan cara paralel ini, baik yang mandiri maupun yang bekerja sama dengan pihak luar, ya, sehingga prinsip kita adalah upaya pencarian vaksin ini harus cepat, paling secepat-cepatnya, efektif, artinya cocok untuk pasien COVID, bukan pasien, untuk virus COVID-19 yang beredar di Indonesia. Dan ketiga, harus ada kemandirian. Karena bagaimanapun nanti vaksin yang harus diproduksi jumlahnya besar, ya. Kalau Mbak Tiffany bayangkan, penduduk kita 260 juta, ya. Hitungan kita dibutuhkan kira-kira 350 juta ampul istilahnya untuk vaksin. Karena mungkin ada orang yang daya tahan imunnya tidak bisa terbangun segera begitu divaksin sekali, sehingga dia perlu booster misalkan. Nah, jadi ini yang kita benar-benar siapkan untuk memastikan, ya, kalau bisa secepat mungkin kita bisa keluar dari kekhawatiran COVID, karena COVID-nya sendiri akan tetap ada, dan kemudian kita bisa memenuhi kebutuhan vaksin untuk seluruh warga negara Indonesia, terutama ya yang tinggal di Indonesia. Oke. Pak, saya izin buka pertanyaan lagi ya Pak, dari pemirsa CNN juga Pak. Dari Nur Ajija saya buka ini Pak. Izin bertanya Pak, seberapa besar sih tingkat efektivitas katanya alat ventilator ini untuk menekan angka COVID-19 Pak? Ya, kebetulan saya bukan dokter dan memang tugas kita adalah
bagaimana mengembangkan alatnya sendiri. Tapi dari diskusi yang sering saya ikuti, ya, penyakit COVID-19 ini utamanya menyerang paru-paru. Dan kita tahu paru-paru ya adalah sumber atau alat pernafasan kita, ya. Sehingga ketika terjadi serangan COVID, meskipun masih ringan, pasti sudah mulai ada gangguan pernafasan, ya, sesak nafas lah istilahnya. Nah, begitu ada sesak nafas, maka perlu yang namanya ventilator. Karena ventilator itu kan mengalirkan oksigen ke dalam tubuh kita secara berkelanjutan, secara berkesinambungan, ya, sehingga badan kita tetap bisa mendapatkan pasokan O2 yang cukup, ya, untuk bisa tentunya ini, ya. Jadi ventilator ini karena sudah melalui baik uji alat maupun uji klinis, sudah terbukti efektivitasnya untuk membantu pasien COVID-19 agar bisa tetap menjalankan fungsi pernapasan dengan sebaik-baiknya. Oke. Pak Bambang, terlepas dari vaksin, ventilator, alat kesehatan dan yang lain ya sebagainya soal pandemi ini, kita secara sadar tidak sadar langsung tidak langsung dihadapkan bahwa pandemi ini mengubah kebiasaan behavior masyarakat kita untuk lost contact society ya. Bagaimana kita lihat pemanfaatan teknologi meningkat. Sekarang aja kita dihadapkan dengan hal kayak gini nih Pak, pemanfaatan teknologi. Mungkin kalau untuk teman-teman di TV gitu ya, kita sekarang sudah wawancara, interview bisa dilakukan melalui daring atau online. Begitu juga dengan seminar-seminar online, banyak sekali lah. Nah, artinya masyarakat sendiri kita harus catch up. Kita harus catch up dengan teknologi, harus terbiasa. Perubahan apa aja Pak yang Bapak lihat atau Bapak tangkap? Kemudian yang paling penting bagaimana juga sektor-sektor industri ini harus bergerak cepat untuk menangkap perubahan behavior ini juga, Pak. Iya. Sebenarnya sebelum COVID-19 ini menjadi isu untuk kita semua sudah sadar bahwa Indonesia dan dunia itu sudah masuk revolusi industri keempat, di mana teknologi digital itu akan menjadi teknologi yang akan mengarahkan baik perkembangan kegiatan ekonomi dan terlebih lagi adalah hidup manusia sendiri. Jadi memang hidup manusia akan sangat dipengaruhi oleh teknologi digital atau yang kita sebut sebagai transformasi digital. Nah, Indonesia sebenarnya kita sudah mulai memasuki tahap transformasi digital. Tapi justru dengan COVID ini, transformasinya bisa menjadi lebih cepat. Ya, karena misalkan ya, kalau untuk teman-teman yang masih kuliah misalkan, ya, yang namanya kuliah online atau online courses, itu sudah mulai menjadi salah satu alternatif pendidikan tinggi di negara-negara maju. Ya, artinya tidak harus pendidikan tinggi itu dilakukan dengan pendidikan yang konvensional, tapi sudah mulai sebagian dilakukan secara online. Nah, ternyata dengan COVID ini, sekarang semua dipaksa online. Wajar kalau di awal baik dosennya maupun mahasiswanya banyak yang mengeluh atau yang merasa tidak sreg, ya. Tapi saya lihat setelah 1 semester, semuanya mulai terbiasa, ya. Dan bahkan menurut saya tidak ada yang salah dengan kegiatan online ini, ya. Termasuk kerja dari rumah, work from home, ya. Kalau saya bayangkan ya begini, di Jakarta terutama, ya. Apa rasanya bagi seorang karyawan misalkan, ya, mau swasta, mau BUMN, mau pemerintah, harus minimal 1,5 jam berangkat, 1,5 jam pulang, ya. 3 jam dihabiskan di jalanan, bisa berada secara fisik di kantor. Padahal kalau dia melakukan work from home, dia bisa manfaatkan 3 jam itu langsung untuk bekerja, ya. Untuk menghasilkan sesuatu. Bekerja secara virtual dan dia tidak mengurangi produktivitasnya, ya. Mungkin sesekali tetap perlu ke kantor, tapi kalau setiap hari dipaksakan harus seperti itu, menurut saya juga ya tidak kasihan juga kepada karyawan yang harus menjalani itu. Jadi harus mulai dipikirkan bahwa yang namanya transformasi digital ini bukan suatu kedaruratan di dalam COVID. Tapi kita harus menjadikannya, mindset kita adalah
menjadikan transformasi digital ini sebagai persiapan kita, akselerasi persiapan kita memasuki masa depan, ya, yang nantinya akan ke sana juga. Jadi jangan sampai kita menganggap kalau pandemi selesai, kita kembali ke normal, padahal harusnya jauh ke depan, begitu. Oke. Tadi soal pemanfaatan teknologi, Pak. Pemanfaatan teknologi artinya transformasi digital itu eh, menguntungkan lah ya. Dan kita juga harus beradaptasi dengan itu. Bahkan tadi kalau tadi Pak Bambang bilang, ya 3 jam kita buang untuk di jalan, macet. Kenapa nggak kita pakai 3 jamnya untuk produktif gitu ya, untuk menghasilkan sesuatu, untuk bekerja, dan kita nggak harus repot-repot gitu keluar rumah. Jadi dari dalam rumah pun kita juga bisa menghasilkan sesuatu, masih bisa bekerja. Tapi bagaimana dengan support systemnya, Pak? Support system yang bisa mendukung artinya transformasi digital, kayak misalnya jaringan, kemudian Ya, infrastruktur juga. Karena mungkin masih banyak masyarakat kita yang tidak tersupport untuk masalah ini. Kemudian nanti mungkin juga aksesnya dengan perubahan regulasinya harus seperti apa dan sebagainya. ya, ya. Memang harus diakui yang tadi saya katakan, ya. Transformasi digital yang kita siapkan mungkin terpaksa dipercepat dengan adanya pandemi ini. Karena terpaksa dipercepat, wajar masih banyak regulasi yang kurang maupun kesiapan infrastrukturnya, ya. Saya sangat paham bahwa infrastruktur kita mungkin belum ideal, ya. Berapa kali ikut Zoom meeting atau webinar yang banyak gangguan, ya, apakah low bandwidth ataukah low connection. Tapi menurut saya itu adalah pembelajaran dan ini memberikan message, ya. Saya sudah sampaikan juga kepada teman-teman di pemerintah, sudah saatnya kita menjadikan infrastruktur teknologi informasi atau telekomunikasi sebagai infrastruktur dasar. Jadi infrastruktur dasar itu bukan hanya jalan, kemudian apa namanya air, ya listrik atau sanitasi. Hari-hari ini atau kedepannya harus ditambahkan dengan infrastruktur telekomunikasi, di mana pemerintah tentunya harus turun tangan, ya, membangun infrastruktur, terutama yang sampai ke rumah-rumah, sampai ke desa-desa di Indonesia, karena sampai hari ini 12.000 desa itu belum terkonek, ya, dengan internet misalkan, ya. Nah, artinya infrastruktur harus ditambahkan, ya. Tetapi saya yakin kalau nggak ada pandemi ini mungkin teknologi infrastruktur IT itu belum menjadi yang utama, ya, karena dianggap itu masih suatu kemewahan atau suatu luxury, ya. Jadi ya hanya orang yang sanggup saja yang bisa memakai. Ini nanti harus dirubah mindsetnya bahwa semua orang di Indonesia itu harus terakses dengan mudah dan murah dalam pengertian harganya terhadap Terjangkau. infrastruktur teknologi informasi. Ya, jadi bisa tercover dan terjangkau. Ya, itu kuncinya. Oke. Jadi intinya tapi bagaimana infrastruktur dasar telekomunikasi dan sebagainya itu terbangun, Kementerian Riset dan Teknologi support ya Pak ya, support dan juga bisa mengambil bagian dari situ. Karena juga tadi beberapa teman-teman di sini yang menyaksikan bilang ya riset dan teknologi, inovasi, kemudian tidak hanya untuk penanganan pandemi saja, tidak hanya untuk penanganan new normal, tapi juga tadi titipannya Pak, pertanian, sektor pertanian, peternakan, agrobisnis katanya juga mungkin boleh dikilik-kilik gitu ya Pak Bambang ya. Coverage kami di Ristek Brain ini pada intinya semua sektor. Kami punya prioritas riset nasional yang mengcover tadi dari pertanian, dari perikanan, ya, sampai kepada kesehatan, sampai kepada industri dirgantara, sampai kepada satelit, dan sampai kepada teknologi digital tadi. Ya. Oke, jadi kita juga harus beradaptasi. Tadi Pak Bambang bilang ini adalah transformasi digital, jangan disepelekan. Kita harus catch up dengan semuanya, dan ini menjadi salah satu kunci kita ya, kunci kita menghadapi new normal, khususnya melawan pandemi ini ya Pak Bambang ya. Yeah. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Bambang, kurang lebih sudah 35 menit kita ngobrol-ngobrol. Okay. Terima kasih untuk sharing informasinya. Banyak sebenarnya Pak yang mau ditanyakan, mungkin nanti kapan-kapan kita bisa
membuka sesi Instagram Live lagi ya Pak Bambang ya. Oh ya, Karena silakan banyak dengan senang kalau hati. Ya. kalau ngomongin soal riset, teknologi, inovasi tuh bener Pak, kalau anak muda bilang nggak ada matinya Pak. Ya, ya. Iya kan? Semua sekarang harus dihadapkan dengan hal seperti itu. Jadi mungkin kita bisa buka sesi lagi yang apa ya, tanya jawab nanti dengan pemirsa CNN juga mungkin lebih bisa diakomodir ya Pak Bambang. Terima kasih sekali lagi Pak Bambang Brojonegoro, Menteri Riset dan Teknologi, sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah bergabung dengan CNN Indonesia sore hari ini. Selamat sore Pak Bambang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore, terima kasih. Baik, itu tadi ngobrol kita dengan Pak Bambang Brojonegoro. Jadi sekali lagi uh, saya bukan bilang nilai plusnya keuntungannya, tapi bagaimana kita bisa melihat sisi lain, sisi positif di tengah pandemi ini bisa menjadi kebangkitan inovasi Indonesia. Jadi mungkin diharapkan nanti produk-produk yang sudah dihasilkan dan juga akan dihasilkan segala macam riset itu bisa apa yang tentunya juga didukung oleh ekosistem pengetahuan, kemudian inovasi yang komprehensif bisa menjadi kunci kita, bisa menjadi bekal kita untuk melawan pandemi COVID-19 dan bisa menjadi sangu kita, bekal kita ya di transformasi digital kali ini. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi. Nanti jam 19 jangan lupa untuk tetap ada di akun @cnn Indonesia. Akan ada Farhanisa Nasution yang akan ngobrol di rumah dengan Putri Komarudin. Temanya adalah, jadi Putri Komarudin itu adalah anggota DPR, legislator, bisa dibilang legislator milenial ya. Nanti akan ada Farhanisa di sana jam 19, jadi balik lagi sekarang boleh ngopi-ngopi sore dulu, santai-santai dulu, hahaha hihi dulu, sholat maghrib dulu, beres-beres dulu, nanti jam 19 balik lagi ke akun CNN Indonesia. Kemudian besok juga ada nih, besok kita ada editorial view ngomongin COVID-19 yang kayaknya nggak selesai-selesai, bagaimana editorial view dari CNN. Akan ada Heranov Al-Bashir dan juga ada Desi Anwar selaku Dewan Redaksi CNN Indonesia TV. Jadi kita balik lagi nanti ya di jam 19, bagaimana era legislator muda di tengah wabah corona. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyaksikan. Saya Tiffany Raitama pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya.